Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel LB1 Konveksi. Bertemu lagi sama aku, Sarah. Kali ini aku akan ngebahas atau sharing ke kalian tentang gimana cara ngukur badan wanita. Kemarin kan kebetulan kita udah sharing-sharing tentang bahan, tentang bentuk-bentuk baju dan yang lain sebagainya. Tapi kali ini aku akan sharing ke kalian cara mengukur badan wanita. Stay tune. Nah teman-teman, di video kali ini aku ditemani sama Teh Siwi ya. Kali ini tetehnya bakal jadi model aku buat bahan praktek buat pengukuran badan wanita ya. Tapi sebelum itu kita harus menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kalian harus menyiapkan pita ukur ya, meteran atau biasa disebut metelin juga. Kenapa aku nyiapin dua? Karena ini yang satu tuh buat pengganti pattern ya. Untuk fungsi pattern nanti sambil jalan bakal aku jelasin ya. Pattern itu kayak pita ukur gitu yang dari kain. Kalau ini yang ada angkanya meteran. Untuk yang kedua, alatnya kalian harus nyiapin alat tulis ya. Buku sama pensil atau spidol tulis gitu. Ya, kita akan mulai dari pasang pita ukurnya terlebih dahulu. Nah, di sini pita ukur itu dipasang untuk patokannya, patokan pada saat kita mengukur. Ini pita ukurnya dipasang di bagian pinggang atau lebih tepatnya tuh di pusar, ya. Nah, untuk pesan ke orang yang kita ukur, dia harus berdiri tegak ya, nggak boleh gini, pokoknya harus tegak biar ukurannya nanti hasilnya yang diambil juga pas ya. Tegak ya Teh ya. Setelah itu, untuk yang pertama, setelah pita ukur kita pasang di sini, untuk yang pertama kita akan mengukur bagian leher terlebih dahulu. Nah, untuk bagian leher kita ukur pas terlebih dahulu. Ada dua catatannya. Kita bisa tanya kepada orang yang kita ukur sesuai request dari dia, apakah kekecilan atau kegedean ya. Untuk yang kedua, kita bisa ukur pas. Setelah itu kita tambah 2 cm ya. Nah, setelah dapat ukurannya, lalu kita salin di buku catatan ya. Untuk yang pertama, dari atas dulu kita mengukur lingkar leher ya, gitu. Selanjutnya kita ukur lingkar badan. Di sini untuk lingkar badan kita ukur bagian badan yang terbesar ya. Nah, kita ukur pas terlebih dahulu. Di sini juga ada dua teori. Kita bisa diukur pas, setelah itu bisa ditambah, atau kita tanya sama orang yang sedang kita ukur mau seberapa gitu. Biasanya kalau ukuran kayak gini biasa untuk pengukuran pas kita bikin baju custom made ya. Nah, jadi bukan yang all size gitu. Di sini kita ambil pas, setelah itu kita tambah 4. Untuk lingkar badan kita tambah 4 cm. Ukur pas, setelah itu kita tambah 4 cm. Biasanya kebanyakan orang ukur itu seperti ini, terus dimasukin 4 jari ya. Tapi ukuran seperti ini biasanya nggak akurat, karena kan tiap
jari orang berbeda-beda. Nah, biar untuk menyamaratakan, jadi kita ukur pas, baru ditambah 4 cm ya. Setelah itu kita ukur bagian pinggang. Untuk di bagian pinggang kita cukup mengukur sesuai pita tali atau tali pita yang kita pasangkan di awal tadi ya. Kita ukur pas, setelah itu kita tambah 2 cm. Nah, kalau di atas tadi untuk cara lain kan dimasukin 4 jari. Kalau menurut aku itu kurang akurat. Itu mending ditambah 2 cm. Kalau di atas tadi 4 cm untuk bagian badan, tapi untuk bagian pinggang cukup kita tambah 2 cm aja. Ya. Selanjutnya ke bawah untuk bagian panggul. Kita cari dulu bagian panggul yang terbesar. Caranya sama seperti kita pada saat mengukur lingkar badan. Kita ukur pas. Semisal di sini hasilnya 110 ya. Tapi kita tambah kelonggaran 4 cm. Jadi di catatan kita tambah 4 cm. 110 tambah 4 jadi 114 cm. Kemudian kita ukur bagian bahu. Bagian bahu dari batas pangkal leher sampai pundak ya. Di sini pundak biasa ada tulangnya. Nggak boleh terlalu turun dan nggak boleh terlalu naik gini ya, karena itu sangat mempengaruhi bentuk lengan nantinya, bentuk kerung lengan di baju nantinya ya. Nah, di sini punya Tete pas tulangnya ada 12 cm. Setelah itu kita turunkan ujung meterannya untuk mengukur panjang lengan. Biasanya tergantung request ya, tergantung mau bikin bajunya tuh panjangnya seberapa. Untuk yang pendek bisa di pertengahan sini lengan. Itu biasa 12 untuk ukuran normal atau sampai siku 27 atau 28 cm. Untuk yang ukuran panjang biasanya 55 sampai 56, tergantung masing-masing orang juga ya. Seperti itu. Kemudian mengukur karung lengan. Nah, di sini kita harus berhati-hati saat mengukur lengan. Karena apa? Karena di sini kan berbentuk lingkaran. Terus bagian lengan tuh bagian yang aktif banget buat kita gerak gini ya. Kalau nanti terlalu kekecilan juga nggak enak buat gerak. Kalau terlalu kegedean juga kurang pede kalau dipakai seperti itu. Biasanya kita ukur terlebih dahulu di bagian puncak pundak tadi, melingkar dari lengan bagian belakang, ditarik ke depan, dipasin dulu ke sini. Terus yang bagian bawah sini tuh pastikan ada kelonggaran ya. Tergantung request dari orang yang kita ukur juga, maunya terlalu pas atau mau longgar seperti itu. Tapi juga harus disesuaikan. Biasanya untuk baju-baju kebaya seperti itu kan biasanya pas gitu ya ukurannya, pas di tangan. Cuma kalau kayak dress, kalau baju rumah gitu biasanya agak dilonggarin seperti itu. Nah, untuk bagian muka, bagian depan, di sini ada batas, biasanya kan ada tulang leher ya, pangkal tulang leher yang depan. Untuk mengukur, ini untuk batas mengukur panjang muka. Dari batas tulang leher depan diukur ke bawah sampai batas tali pita. Sampai batas tali pita yang dipasang di pinggang tadi berapa. Itu untuk mengukur panjang muka ya, seperti itu. Lalu mengukur lebar muka. Di sini kan tadi kita udah mengukur lingkar kerung lengannya ya, ada batas ketiaknya. Kita taruh dulu ujung meterannya
di bagian batas ketiak sebelah kanan, kita tarik sampai batas ketiak sebelah kiri. Nah, untuk kalian yang belum tahu ukurannya batas ketiak, kan di sini juga batas ketiak, sini batas ketiak. Nah, kita bikin patokan dari batas pangkal leher tadi, kita turun sekitar 4 sampai 6 cm atau 5 sampai 7 cm ya, kita tandain turun. Terus kita baru tarik meteran ke kanan dan ke kiri sampai batas ketiak masing-masing lengan ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian belakang, kalau yang depan tadi ada panjang muka dan lebar muka, tapi untuk yang belakang ada panjang punggung dan lebar punggung. Caranya hampir mirip seperti yang depan tadi. Untuk panjang punggung, di sini kan biasa ada tulang leher belakang ya, di bagian tengkuk. Kita pasin terlebih dahulu, baru kita tarik ke bagian pita tali yang di bagian pinggang. Jadi kalian sampai sini paham kan fungsi dari pita tali ini sebagai pusatnya untuk mengukur ke seluruh badan ya. Kita tarik seperti ini. Oh ya, tips buat kalian, pastikan orang yang diukur itu harus tegak ya, harus tegak. Jadi biar pas juga hasilnya. Seperti itu. Seperti ini. Nah, untuk mengukur lebar punggung, kan tadi habis panjang punggung, setelah itu lebar punggung seperti ini. Dari gimana caranya? Dari batas pangkal leher atau tengkuk, kita turun 3 sampai 4 cm, baru kita tarik dari batas ketiak lengan sebelah kiri ke batas ketiak lengan sebelah kanan atau sebaliknya. Yang penting catatannya dari tengkuk turun 3 sampai 4 cm. Seperti itu. Nah, udah cukup, kurang lebih itu aja bagian tubuh wanita yang kita ukur untuk bisa membuat baju, entah itu baju dress atau gamis atau baju atasan seperti itu. Untuk panjang ya, untuk panjang itu sesuai selera aja sih menurut aku, jadi sesuai request sama orang yang kita ukur. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman. Tadi kita sudah ngebahas bagaimana cara mengukur ukuran badan wanita, khusus yang bagian atas. Nah, untuk konten-konten yang lain aku bakal siapin buat kalian, tapi kalian harus subscribe konten ini, komen, like, dan share videonya supaya juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.